Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. World Superbike 2021 yang diselenggarakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB telah usai. Tim tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP telah melakukan monitoring dan evaluasi lapangan selama 3 hari ajang balap tersebut diselenggarakan. KSP saat ditemui dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada minggu lalu mengapresiasi World Superbike yang diselenggarakan di sirkuit balap Mandalika yang digelar meriah dari tanggal 19 hingga 21 November 2021. Namun menurut KSP terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian khusus agar Mandalika siap menyambut gelaran MotoGP 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa ajang balap MotoGP 2022 itu merupakan ajang balap internasional berskala 5 kali lebih besar dari World Superbike. Albertien Pirade sebagai tenaga ahli utama KSP menuturkan evaluasinya. Kami melihat event ini berhasil sesuai target pemerintah. Penonton mencapai target 25.000 orang. Namun untuk event yang lebih besar seperti MotoGP ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dengan waktu persiapan yang singkat selama 3 bulan, KSP akan mendukung penuh proses perbaikannya. Albertien menyampaikan bahwa ada salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu infrastruktur drainase yang tidak mampu menampung air secara optimal akibat curah hujan yang tinggi. Kemudian ia menambahkan, namun kami melakukan verifikasi lapangan di posko PLN dan melihat sejauh ini PLN sudah menyiapkan pompa menyedot air sehingga asupan listrik tidak akan terganggu. Menurut laporan dari MGPA, penyelenggara World Superbike dan MotoGP Dorna Sport turut mengapresiasi jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Pertamina Mandalika. Tak hanya KSP saja yang mengapresiasi, namun menurut laporan dari MGPA, Dorna Sport juga mengapresiasi jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Pertamina Mandalika. Ricky Bairamsyah selaku CEO MGPA itu menyampaikan beberapa catatan dari pihak Dorna. Memang ada beberapa catatan dari pihak Dorna, namun itu tidak menjadi masalah karena World Superbike merupakan tes event untuk MotoGP. Namun Dorna Sport puas dengan sirkuitnya. Bahkan mulai besok MGPA dan Dorna Sport sudah langsung bekerja mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022. Namun pihak MGPA mempercayai bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, proses perbaikan persiapan MotoGP 2020 akan segera rampung. Setelah diselenggarakan World Superbike di sirkuit Pertamina Mandalika yang merupakan satu-satunya street sirkuit MotoGP di dunia yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022 nanti. MotoGP adalah seri kejuaraan balap motor kelas utama yang paling bergengsi di dunia. Menteri Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga mengapresiasi atas terselenggaranya World Superbike di Mandalika, Lombok, NTB. Jadi semua terlibat dari atas sampai rakyat jelata. Jangan bilang pemerintah tidak perhatian. Pemerintah itu dari atas ke bawah sangat perhatian. Namun saat ini Mandalika menjadi buah bibir seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara. Karena kencangnya suara deru mesin motor-motor yang sedang melangsungkan balapan di sirkuit. Hari ini bahagia rasanya ketika saya bisa datang untuk memastikan dan melihat langsung ajang balapan yang digelar di sirkuit dengan total panjang 4,3 km dan memiliki 17 tikungan ini. Tulis Luhut dalam akun Instagramnya. Membuat sirkuit Mandalika tidak hanya untuk ajang balap motor saja, artinya penampilan Mandalika International Street Circuit atau yang kita kenal dengan sirkuit Mandalika untuk ajang balap Formula 1 sepertinya akan benar-benar terwujud. Sebelumnya MGPA menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pit building untuk perhelatan World Superbike 2021 sepenuhnya menggunakan produk asli Indonesia, yakni metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Mengapa demikian? Hal ini dijelaskan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK tentang konstruksi bangunan yang ada di sirkuit Mandalika. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK memastikan pit building modular di sirkuit Pertamina Mandalika dapat digunakan tidak hanya untuk balapan motor, tetapi juga bisa digunakan dalam ajang balap Formula 1. Sejak awal, MGPA juga menyampaikan bahwa pit building di sirkuit Pertamina Mandalika tidak hanya untuk balap motor, namun juga untuk perhelatan balap mobil F1. Direktur Operasi 1 Wika Gedung Bagus Tri Setiana dalam konferensi pers di Mandalika, Lombok Tengah, NTB menjelaskan, pit building modular ini memang didesain tidak hanya untuk MotoGP. Untuk F1, apakah bisa? Saya pastikan pit building tersebut dirancang untuk kepentingan hal tersebut. Jadi garasi di pit building sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk menampung mobil-mobil F1, katanya. Perlu kita tahu bahwa pit building dengan konstruksi modular yang digunakan di sirkuit Pertamina Mandalika sendiri bersifat sangat fleksibel. Maksudnya kalau pengguna menginginkan ada perluasan atau perubahan ruang, tinggal dilakukan perubahan tersebut. Keunggulan dari modular produksi Wika Gedung itu adalah pembangunannya relatif cepat. Hanya membutuhkan waktu instalasi sekitar 1,5 bulan dengan 50 garasi dan memiliki 3 lantai. Modular pit building yang dibangun oleh WG berfungsi sebagai fasilitas pembalap dan official team yang akan berlaga. Bangunan dengan panjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi ini dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai.
Lantai dasar merupakan garasi yang digunakan para pembalap dan teknisi tim, sedangkan lantai 2 merupakan tribun penonton VVIP dan media center. Sementara itu lantai 3 pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, bangunan pit ini mampu diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari berkat teknologi modular yang dipakai WK. Atas pembangunan gedung pit, sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional menjadikan WK dapat apresiasi dari Muri. Teknologi modular adalah teknologi dalam bidang konstruksi yang menyusun komponen buatan atau rakitan pabrik menjadi panel modular yang kemudian disusun menjadi bangunan di suatu lokasi. Jika dianalogikan, membangun bangunan dengan teknologi modular sama seperti bermain atau menyusun Lego. Bangunan dengan teknologi modular juga bisa dipindahkan atau dibongkar kemana saja. Keunggulan lain dari teknologi ini adalah lebih hemat waktu dan lebih efisien, serta ramah lingkungan. Ini menjadi bagian dari sejarah di dunia konstruksi dan olahraga Indonesia sekaligus turut mensukseskan event balapan bertaraf internasional dalam waktu dekat ini dan acara-acara lainnya. Jelas Bagus Tri Setiana. Lahirnya juara dunia World Superbike baru, Toprak dan Yamaha jadi juara dunia baru World Superbike setelah 6 tahun terakhir. Ajang balap motor ini didominasi pebalap kawakan dari Irlandia Utara Jonathan Rea. 2 balapan pamungkas World Superbike musim ini telah rampung digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB. Lantas siapakah Toprak, penguasa World Superbike yang berhasil menumbangkan dominasi Jonathan Rea? Toprak Razgatlioglu adalah seorang pembalap sepeda motor dari Turki yang berkompetisi di kejuaraan dunia Superbike dengan Yamaha YZF R1. Usianya masih muda, yakni 25 tahun, lahir 16 Oktober 1996. Toprak juga pernah memenangkan balapan debutnya di kejuaraan European Superstock 600 pada tanggal 5 Oktober 2014 di Magny Course dengan Kawasaki ZX-6R. Rider pada Yamaha tersebut menasbihkan diri sebagai juara dunia World Superbike musim ini usai memastikan diri meraih poin terbanyak di race pertama dan posisi keempat di race kedua World Superbike Mandalika. Meskipun Rea memenangi race pertama dan race kedua di World Superbike Mandalika hari ini, itu belum cukup untuk menggeser Toprak dari puncak klasemen akhir pebalap World Superbike 2021. Usai mengunci gelar juara dunia pasca balapan race pertama, Toprak menjadi pusat perhatian kaum hawa, pasalnya ia beragama Islam dan dikenal sebagai muslim yang taat. Pada sesi selebrasi dengan champagne, minuman beralkohol, pebalap kelahiran alanya Turki itu ogah melakukan yang selama ini begitu identik dengan perayaan kemenangan itu. Ia terlihat merayakan gelar juara dunianya dengan sederhana dan bersahaja, yakni hanya menyedot minuman berenergi di pedok dan podium seusai balapan, sambil tentunya berbagi kegembiraan dengan ofisial dan para mekanik Yamaha. Pemandangan yang jelas terlihat adalah Toprak mengganti Veropack menjadi seragam warna biru kebanggaan Yamaha dan helmnya yang dibalut warna emas saat melakukan selebrasi. Di Park Fame, Toprak ogah mengikuti pesta champagne bersama 2 rider lainnya. Ia memilih turun dari podium. Gelar juara dunia World Superbike 2021 sendiri didedikasikan Toprak untuk sang ayah yang telah meninggal. Dilansir dari Crash.net, Toprak menuturkan, "Saya sangat bahagia. Hari ini di Indonesia amat spesial. Gelar juara dunia ini untuk ayah saya. Menjadi juara dunia selalu menjadi impian saya. Sayangnya beliau tak ada di sini karena sudah meninggal dunia. Tapi saya merasa beliau menonton saya. Ini hari yang menakjubkan, saya kini jadi juara dunia," tukasnya. Di klasemen akhir World Superbike musim ini, Toprak mengoleksi 551 poin, unggul dari Rea yang mencatatkan 526 angka. Namun ada hal unik selain perayaan Toprak yang tidak biasa dalam usai race ke-1 berakhir bagi Jonathan Rea, Scott Redding dan Toprak Razgatlioglu. Hanya Toprak Razgatlioglu saja yang memakai wearpack berwarna emas ketika berada di tangga podium World Superbike sirkuit Mandalika. Kondisi demikian dikarenakan suhu udara yang bermain di 32,7 derajat Celcius dan suhu aspal sirkuit Mandalika yang sentuh 45 derajat Celcius. Terlihat ketika Scott Redding dan Jonathan Rea memasuki Park Ferme sirkuit Mandalika, mereka langsung melepas sisi atas wearpack, kemudian tubuh mereka langsung ditempel beberapa ice pack untuk menurunkan kondisi suhu tubuh agar tidak mengalami dehidrasi berlebih. Di tangga podium, Jonathan Rea yang mampu finish pertama di race pertama World Superbike Indonesia dan Scott Redding yang finish di posisi 3 hanya mengenakan baju tim.